Hey gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah seberapa besar cintanya padamu. Iya, kayaknya sih gitu. Iya, temanya aku agak lupa. Ingat lah. Ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Tapi harap bersabar ya untuk dibalasnya ya. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Karena kita mau cek energi seseorang, aku bakalan kasih waktu buat kamu ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya. Silakan. Udah, kita langsung mulai. Seberapa besar cintanya padamu? Apakah dia mencintaimu? Seberapa besar ya? Gini, kalau yang aku lihat adalah dia merasa dia tuh sebenarnya udah beberapa kali melakukan pengorbanan, udah beberapa kali berusaha gitu. Jadi kayak misalnya dia rasanya tuh udah banyak effortnya yang udah dilakuin buat hubungan kalian. Menurut dia tuh banyak, dia udah berkorban banyak, udah lakuin ini itu buat hubungan kalian. Misalnya hubungan kalian tuh ada penghalang ya, ada hambatan. Nah, dia udah ngerasa selama ini tuh udah berbuat banyak, udah effort banyak, tapi ternyata ya mungkin gak sesuai harapan kalian gitu ya. Sampai mungkin ada yang on off ya. Jadi di sini aku ngelihatnya kayak dia melakukan beberapa effort, terus sampai dia kayak udah ngerasa udahlah stop aja, sampai dia menutup diri. Tapi mungkin ntar kalian komunikasi lagi, balikan lagi, atau deket lagi gitu ya. Ada beberapa dari mereka tuh malah yang kayak pengen nyerah gitu, udahlah gitu, keep aja kisah cinta kita ini. Gitu katanya ya. Nah, terus aku lihat di sini, jujur aja sebenarnya hubungan ini tuh sering banget bikin dia emosi, bikin dia marah tuh sering banget. Udah sering bikin emosi, sering marah, tapi hubungannya nggak ada kemajuan gitu kan. Terus dia ngerasanya apa ya, kalau lagi emosi, lagi marah ya, kayak dia tuh kayak pengen ngejauh dari kamu, ngejauh dari hubungan ini, sama kayak pengen menjauh dari hal-hal yang bikin dia pusing gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kayak orang yang nggak mau ambil pusing, kayak menjalin hubungan tapi main aman gitu ya. Kalau happy deket, tetap deket, tapi kalau ada masalah menjauh aja gitu. Kalau ada masalah dicuekin aja gitu, silent treatment atau ditinggal gitu aja. Nggak boleh gitu ya harusnya ya. Nah, terus di sini, atau ketika dia kalau lagi ada masalah ya, masalah pribadi dia sendiri gitu, masalah personal, bukan masalah hubungan kalian, tetap tuh dia kayak ngilang, dia kayak pergi ngejauh, entah nggak mau ngerepotin kamu atau nggak mau cerita dulu atau apa gitu. Nah di sini tuh banyak kalian yang hubungannya tuh tarik ulur atau kayak gitu-gitu lagi gitu, balikan komunikasi lagi tapi on off gitu, balikan komunikasi lagi, nanti terjadi hal yang sama, masalahnya tetap sama, masalah yang udah ada tuh masih ada lagi, atau ada terus karena nggak ada ujungnya gitu masalahnya, karena hambatannya juga nggak ada ujungnya, nggak berakhir, nggak selesai, hubungannya akhirnya di situ-situ aja. Contoh apa aja sih hubungan yang di situ-situ aja? Misal hubungan third party, misal hubungan yang perbedaan keyakinan,
Misal hubungan yang LDR, hubungan perbedaan usia, nah kayak gitu-gitu hubungannya, ya kan? Kan itu hubungan yang nggak ada ujungnya, ya nggak? Susah kan? Solusinya apa? Kalau LDR ya solusinya ya satu kota, tapi kan nggak bisa, ya kan? Siapa tahu salah satu di antara kalian tuh ada yang bekerja gitu kan? Atau salah satu di antara kalian beda keyakinan, nggak mungkin kan ada yang pindah agama gitu. Atau ya pokoknya perbedaan-perbedaan kayak gitulah, hambatan-hambatan yang hubungannya tuh tidak ada ujungnya ya. Seberapa besar cintanya padamu, sebesar-besarnya cinta dia padamu, tetap banyak dari mereka yang lebih memprioritaskan finansial dan karir ya. Jadi dia mungkin orangnya realistis ya, kayak aduh pusing deh ya, nggak mau mikirin cinta-cintaan gitu kan, mendingan mikirin cuan aja, kerjaan aja gitu kan. Kalau cinta sedih, kalau punya uang tetap masih bisa happy-happy gitu ya, masih bisa buat jalan-jalan, pergi, nggak sedih-sedih banget mungkin kali ya pikirannya dia. Kenapa kisah cinta kalian begitu lambat? Kenapa kayak action dia sedikit, kalian nunggu dia ngelakuin sesuatu tapi dia diam aja? Karena itu dia lebih fokus tuh ke karir sama materi-materi, material things gitu ya. Ya karir, ya finansial, keuangan. Nah, dia tuh lebih ke sana kayaknya ngejarnya ya. Dan dia tuh ngerasa berat di dia untuk berkorban, itu berat di dia katanya. Entah berat di dia atau dia ngerasa aja kayak berat banget nih kalau ingin mempertahankan hubungan ini gitu. Kayaknya dia harus melakukan sesuatu yang besar gitu untuk bersama-sama kamu, untuk memiliki kamu gitu ya. Seberapa besar cintanya padamu? Dia tuh agak pasif dalam hubungan, dalam artian dia lebih banyak diam dan kamu yang lebih banyak bicara. Dia yang lebih pasif, kamu yang lebih banyak nyuruh-nyuruh, action atau mendominasi gitu ya. Walaupun ujung-ujungnya sebenarnya setiap keputusan dia yang ngambil, ya nggak sih? Dia diam, tapi giliran kamu nyuruh-nyuruh apa, dia nggak ngelakuin apa-apa. Tapi ketika sesuatu terjadi, dia yang ngambil keputusan, dia yang menentukan arah hubungannya tuh kemana ya. Ya, iya deh, terus kalian nurut aja. Kalian nurut aja gitu kan, dia nyuruh apa gitu. Nah, di sini seberapa besar cintanya padamu? Kenapa dia diam aja? Kenapa dia pasif? Karena aku lihatnya di sini dia masih ragu sama hubungan kalian. Iya, yeah. Dia masih ragu, ada keraguan, makanya dia lebih banyak tuh kayak diam. Tapi diamnya dia ini observasi loh. Dia memperhatikan. Ya hasil dari observasinya itu yang menentukan hubungan kalian tetap lanjut atau enggak. Tetap bertahan atau enggak gitu, tetap dia pertahankan atau enggak. Jadi kalau kalian ngerasa dia diam aja, tidak, dia itu nggak diam aja, justru dia banyak mereview hubungannya, banyak melihat ini hubungannya lebih baik leave atau stay gitu ya. Seberapa besar cintanya padamu? Ada dari mereka ini yang sebenarnya punya dua pilihan ya, atau beberapa pilihan. Pilihannya ini sebenarnya apa ya? Pasti kalian deg-degan pas aku bilang ada dua pilihan, ya nggak sih? Dua pilihan ini lebih ke, ada sih yang baru PDKT, ya kan pasti punya beberapa pilihan dong, ya nggak apa-apa lah ya kan masih single. Tapi ini yang bahaya kalau third party, ya third party salah satu misalnya udah punya pasangan gitu ya, pasangan resmi, ini kan agak merepotkan ya kan. Sebenarnya bukan pilihan harus pilih siapa atau pilih siapa ya, kalau pasangan resmi harus pilih pasangan resmi dong. Cuma jadi berat apa ya, berat sebelah gitu. Jadi dia kayak bingung ini apa ya, harus kayak gimana hubungannya gitu kan. Sebenarnya kalau punya pasangan resmi ya nggak boleh pilih-pilih ya, harus utamakan pasangannya dong ya kan. Dan di sini aku lihatnya memang dia ngerasa punya dua pilihan.
beberapa option gitu ya, pilih kamu atau pilih siapa gitu. Dan di sini kelihatan dia kayak berat sebelah. Gak tau nih apanya yang berat sebelah ya, perasaannya kah atau perhatiannya kah atau keseriusannya dia gitu. Karena dia punya beberapa pilihan, nah dia tuh kayak masih bimbang. Dia pilih siapa yang pantas buat dia, yang cocok buat dia, yang terbaik menurut dia itu siapa. Nah dia tuh masih menimbang-nimbang sebenarnya. Jadi kalau dibilang seberapa besar cintanya sama kamu, berapa persen ya keseriusan dia di sini? Karena dia punya option lain. Dia masih apa istilahnya? Dia masih memantau kira-kira yang terbaik siapa nih yang mau dia pilih, yang dia tentukan ke depannya jadi pasangannya gitu ya. Mungkin terlihat dia seperti santai, enggak, dia masih menimbang-timbang hubungan kalian ya. Maksudnya masih mempertimbangkan, belum seyakin itu sama kamu untuk dijadikan pasangan, belum seyakin itu sama hubungan kalian gitu untuk dipertahankan ya. Dia masih pilih-pilih lah mana yang terbaik buat dia. Seberapa besar cintanya padamu? Dia tuh ya, posisi dia tuh nggak enak banget menurut dia ya. Posisinya tuh seperti menyudutkan dia, seperti bikin dia tuh disalahkan sama kamu, sama siapapun, bikin dia tuh juga ikut tersakiti di sini, terluka juga, bikin dia terlihat bodoh karena dia merasa dia nggak bisa berbuat apa-apa untuk hubungan kalian ini gitu ya. Kadang kamu ngerasa dia suka apa ya, dia dianggap mungkin ya, dia dianggap sama orang-orang tuh kayak play victim ya, dia yang salah tapi kok kesannya kayak apa ya, maksudnya dikira orang mungkin ya, tapi apa jangan-jangan dia play victim beneran ya, padahal dia yang salah tapi dia mungkin menyalahkan kamu gitu ya. Pokoknya di sini ada yang play victim aku lihatnya, dan nggak tahu ya dia manipulatif atau enggak. Kadang dia melakukan beberapa hal gitu loh buat menarik perhatian kamu, buat kamu percaya sama dia, buat hubungan ini tetap berjalan gitu kan. Misalnya dia bilang sayang sama kamu gitu kan, nggak taunya apa di belakangnya. Kadang dia juga bingung sama hubungan kalian tuh harus gimana, kayak udah sampai terpuruk gitu ya, udah sampai bersusah-susah tapi kok tetap dia nggak benar-benar ngerasa kebahagiaan gitu karena banyak hambatannya hubungan kalian. Nah di sini tapi apa ya yang dia bikin dia happy adalah dia merasakan sebuah kesejahteraan. Ini aku lagi buka permen ya, sorry kalau agak berisik. BTW ini tuh jam 10:30 jam 10:30 malam gitu ya, biar nggak ngantuk jadi makan permen ya. Ya aku mah jujur aja gitu, nggak usah aku tutupin atau aku edit. Nah di sini dia merasakan sebuah keberuntungan, kesejahteraan. Dibilang happy, jujur dia happy. Dia sangat menikmati hubungan kalian, kebersamaan kalian. Kalian sering bersama, mungkin kemana-mana bareng, spending time ya bersama-sama. Nah itu dia happy. Banyak interaksi di antara kalian juga, yang bikin dia tuh jadi ada emosional ini apa, keterikatan emosional di antara kalian. Itu kan yang bikin susah lepas kan. Keterikatan emosional tuh yang susah lepas. Jadi kebersamaan kalian yang bikin keterikatan emosional kalian tuh makin lengket, makin deket gitu ya. Nah, di sini juga seberapa besar cintanya padamu. Di sini tuh kelihatan kartu-kartu ini ya, yang kayak third party. Ada nggak sih di sini yang play girl atau playboy? Kamu atau dia di sini? Nggak tahu sih.
eh aku ngerasanya kayak ada energi third party soalnya di sini. Tapi walaupun third party kelihatannya kayak happy aja gitu ya. Atau mungkin aku bisa bilang gini ya, banyak dari mereka yang masih hubungannya tuh for fun. For fun ini serius atau enggak? Ya kalau for fun kebanyakan nggak serius. Ada sih for fun susah ya, kalau dibilang serius tuh susah. Kita bisa bilang seseorang serius atau enggak itu ketika hubungan di atas 1 tahun. Kalau masih 1 tahun tuh masih yang happy ya kan, masih yang fase honeymoon gitu. Fase honeymoon tuh apa sih kak? Fase-fase hubungan yang baru-baru lagi happy-happynya itu fase honeymoon ya. Ya nanti ada yang bilang, kok fase honeymoon, kan saya belum menikah. Capek ya. Capek jelasinnya Raisa. Ya, begitu netizen ya. Nah, mungkin ada dari mereka tuh yang masih ngerasa fase honeymoon gitu. Ya, jadi masih happy-happynya, masih just for fun untuk saat ini. Jadi belum kita bisa bilang serius atau enggak. Ya, itu ya kalau kita mau melihat seberapa besar cintanya sama kamu. Jadi dia menikmati, dia enjoy, dia happy jalanin hubungan sama kamu. Cuma belum bisa dibilang serius karena di sini dia masih just wanna have fun atau for fun aja gitu ya. Ntar kita lihat lagi deh ya. Soalnya ini kan baru di tebaran kedua ya. Ada dari mereka tuh yang sebenarnya berharap. Seberapa besar sih cintanya sama kamu? Ya sebesar dia berharap untuk punya hubungan ke jenjang yang lebih serius. Jadi banyak juga dari mereka tuh yang kayak udah membayangkan. Contoh, misalnya mereka itu usia dewasa dan matang untuk menikah. Jadi mereka tuh ada yang udah kebayang kayak, kamu cocok gak ya dijadiin istri atau dijadiin suami gitu ya. Pantas gak ya misalnya punya rumah tangga, berkeluarga sama kamu. Nah ada dari mereka yang udah kebayang untuk sana. Tapi kan mungkin kebayang aja ya kan. Untuk keseriusannya kita belum tahu ya. Ada keinginan mereka gitu loh. Buat mereka yang memang udah dewasa dan cukup matang, pikiran mereka tuh udah ke arah sana. Pengen gitu loh punya rumah tangga, berkeluarga gitu. Ada mereka tuh yang udah punya harapan-harapan, keinginan, ada ke sana ya. Ada dari mereka juga yang kayak ngerasa apa ya, meminta jodoh sama Tuhan, berharap punya pasangan seperti yang mereka inginkan. Nah mereka tuh ada yang udah kayak gitu ya. Fase-fasenya mereka tuh ada yang udah berharap ingin punya pasangan atau jodoh ya. Tuh ada lagi kartunya, dia ngerasa tuh selama ini tuh udah banyak yang dia keluarkan ya, materi, waktu, perjuangan, effort juga banyak ya. Dia udah banyak membantu kamu, mungkin dia suka nolongin kamu atau apa gitu. Banyak hal yang kalian lakuin bareng, kerjasama. Mungkin ada dari kalian yang pernah bekerja sama dalam ini apa, usaha gitu ya, atau bekerja atau apa. Pokoknya di sini kalian saling deh, saling bantu, saling menolong. Seberapa besar cintanya padamu ya itu terlihat dari apa yang dia lakuin buat kamu. Mungkin dia suka bantu kamu, dia suka ngedoain kamu juga tanpa kamu tahu gitu kan. Terus banyak hal yang dia keluarkan juga untuk kamu ya. Sebenarnya dia tuh punya tujuan, punya goals dalam hubungan ini. Yang tadi ada dari mereka tuh yang memang udah berharap pengen menikah, pengen punya hubungan yang serius gitu kan. Istilahnya dia lagi nyari-nyari lah pasangan yang tepat untuk saat ini. Tapi ada juga
Dari mereka kita nggak bisa lihat keseriusannya karena balik lagi mereka tuh masih fokusnya tuh ke karir, pengen mapan dulu lah mungkin gitu. Oh, pengen mapan dulu deh baru nanti cari pasangan, pengen mapan dulu deh baru nanti serius atau nikah gitu. Ada orang-orang yang kayak gitu. Itu kebanyakan ini ya apa, di usia-usia yang memang lagi ini quarter life crisis gitu ya. Quarter life crisis yang bener-bener cari kemapanan dulu gitu, tapi udah memikirkan untuk hubungan serius gitu. Tapi kebanyakan itu ya, mungkin orang-orang yang di ibu kota atau orang-orang yang di kota yang bener-bener mikirin tuh yang pertama tuh pekerjaan, karir, kemapanan. Kalau dia mapan gampang deh gitu, cewek mana aja mau, cowok mana aja mau gitu kan. Ya nggak sih? Nah, dia tuh berekspektasi sama kamu, dia punya harapan-harapan, dia berekspektasi serius, dia adalah istilahnya dia naruh harapan juga sama kamu, istilahnya walaupun misalnya belum serius banget jalanin hubungan ini, tapi dia adalah harapan-harapan kecil, dia pengen apa gitu, berekspektasi sama hubungan ini tuh pengennya tuh seperti apa gitu ya. Dia punya tujuan gitu. Tapi kita kadang nggak bisa loh menghubungkan antara tujuan seseorang dalam berhubungan sama keseriusan seseorang. Ya nggak sih? Tujuan-tujuan orang dalam menjalin hubungan itu nggak semuanya keseriusan. Ya kan? Ada juga yang pikirannya tuh jahat, ada juga yang ingin memanfaatkan, ada juga yang ada maunya aja. Pokoknya itu macam-macam deh tujuan orang dalam hubungan. Jadi kita nggak bisa menghubungkan antara tujuan sama keseriusan seseorang ya. Kalau orang serius jalanin hubungan ya udah pasti mereka punya tujuan. Tapi kalau orang punya tujuan belum tentu serius. Bisa jadi itu untuk kepentingan dia sendiri aja. Gitu ya. Tapi banyak dari mereka nih orangnya to the point ya. Seberapa besar cintanya padamu? Sebenarnya kamu bisa lihat sih. Ini nih orang ya, energinya aku nggak ngerti. Kadang nggak jelas. Kadang kamu bisa lihat dia jujur ya dari kata-kata yang dia lontarkan ke kamu. Tapi kadang kamu ngerasa kok ini hubungannya kayaknya nggak jelas ya, maunya dia tuh apa, tujuannya dia tuh apa, keinginan dia tuh apa. Karena kamu pasti ngerasain hubungannya tuh kayak yang ngegantung, kayak nggak ada akhir, nggak ada ujungnya kemana, ingin menikah atau enggak, serius atau enggak, pasti kayak gitu ya kan. Di sini apa ya, banyak dari mereka tuh yang kayak udah mati rasa nggak sih? Aku nggak ngerti sih, maksudnya ya anggaplah dia punya perasaan sama kamu, tapi sebelumnya mungkin mereka banyak mengalami hubungan-hubungan atau percintaan mereka tuh mungkin negatif, toxic ya. Jadi banyak banget mereka yang kayak ini loh apa, yang kayak udah mati rasa gitu loh. Mereka mati rasa karena hubungan-hubungan mereka sebelumnya itu yang bikin dia kayak nggak semangat dalam menjalani hubungan. Itu yang bikin dia jadi ngerasa udahlah ini mah hubungannya pasti kayak yang sebelumnya juga, udahlah ini hubungannya mungkin nggak bisa diharapkan atau apa gitu. Jadi banyak dari mereka tuh sebenarnya nggak terlalu semangat dalam jalanin hubungan, mungkin ada trauma-trauma. Nah banyak juga dari mereka yang kayak udah mati rasa gitu ya, karena itu hubungan mereka yang sebelumnya tuh banyak banget meninggalkan luka, meninggalkan trauma. Mungkin banyak yang belum healing dari trauma-traumanya gitu ya. Banyak dari mereka yang belum berdamai sama masa lalunya, sama traumanya juga. Seberapa besar cintanya dia sama kamu? Mungkin kalian tuh seringnya ya mengukur rasa cinta seseorang dari yang dia telepon kamu terus, dia ngabarin kamu terus, dia ngechat kamu terus, dia nyariin kamu terus,
sebenarnya kita nggak bisa menilai dari situ aja ya, nggak bisa menilai dari komunikasi gitu aja tuh, nggak bisa untuk melihat seberapa besar cintanya seseorang ya. Dan itu yang bikin dia nggak banyak action sama hubungan ini, yaitu banyak dari mereka tuh yang udah mati rasa ya, terus banyak dari mereka yang masih punya trauma, luka masa lalu. Nah itu yang bikin mereka tuh jadi nggak mau terlalu berharap banyak sama hubungan ini. Jadi mereka pikir kayak nanti ini mah kayak yang sebelum-sebelumnya, kayak yang udah-udah gitu hubungannya, mengecewakan dia lagi kah, bikin dia sedih atau apa gitu. Jadi banyak dari mereka tuh yang nggak berharap banyak gitu loh untuk hubungan ini. Seberapa besar cintanya padamu? Jujur aja, sebenarnya dia tuh fokusnya ke kamu. Untuk saat ini bisa dibilang ya, untuk saat ini, atau kalau ini hubungan masa lalu ya dia fokusnya tuh ke kamu seorang gitu ya. Tapi kalau dia agak cuek ya, dia juga fokus ke dirinya sendiri gitu, ke perubahan dirinya maksudnya gitu. Tuh kan, di sini ada time to heal. Jadi kalau dibilang seberapa besar cintanya padamu, yang tadi sebelumnya aku bilang, banyak dari mereka tuh yang masih punya trauma, belum healing dari masa lalu gitu ya, belum sembuh luka-lukanya. Jadi ya itu, sebenarnya fokusnya mereka juga itu, mereka tuh pengen sembuh dari luka-luka sebelumnya ya. Masih ada bayangan-bayangan gitu loh dari hal-hal yang sudah menyakitkan dia sebelum-sebelumnya ya. Tapi dia ngerasa kalau kamu tuh menghargai dia banget, sangat mengapresiasi dia gitu loh di dalam hubungannya. Misalnya kamu tuh nurut, atau kamu tuh dengerin omongan-omongan dia gitu ya. Seberapa besar cintanya padamu? Ya salah satunya yaitu kelihatan kalau dia tuh sering hubungin kamu, selalu keep in touch, selalu tanya kabar, berkabar, pengen tahu kamu lagi ngapain aja hari ini. Nah itu salah satu perwujudan ya kalau dia tuh cinta, kalau dia tuh pengen tahu terus kamu ngapain aja gitu ya. Banyak dari mereka yang juga menjaga diri atau menjaga hati dari lawan jenis ya. Jadi ibaratnya ya dia menjaga perasaan kamu untuk gak dekat sama teman-temannya, untuk gak terlalu dekat sama lawan jenis gitu ya. Dia menjaga hati dan menjaga perasaan kamu gitu ya. Nah, seberapa besar cintanya dia padamu? Dia ngerasa kayak punya peluang atau kesempatan di dalam hubungan ini ya. Apapun resikonya bakalan dia ambil gitu, dia nggak takut apapun resikonya, kayak ya udah dia tetap jalanin gitu. Dia melihat ada sebuah kesempatan dalam hubungan ini ya, walaupun mungkin dia punya option lain atau pilihan yang lain selain kamu gitu ya. Walaupun kelihatan dia tuh bingung, bimbang dalam hubungan ini ya. Terlihat cintanya itu dari dia yang kayak pengen ketemu kamu terus, ngajak kamu ketemu, ngobrol lebih dalam, deep talk, atau kalian sharing, berbagi kasih atau berbagi masalah. Pokoknya kalian suka sharing lah ya, cerita-cerita, update kehidupan gitu ya. Banyak dari kalian yang awalnya mungkin berteman ya, terus akhirnya deket, akrab, menjalin hubungan. Itu kan kelihatan juga seberapa besar cintanya sama kamu ya. Awalnya cuma temenan, kok bisa jadian. Nah itu kan perasaannya mungkin makin lama makin bertumbuh, makin berkembang gitu ya. Seberapa besar cintanya padamu? Banyak dari mereka yang ingin berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Alasannya itu karena kamu. Banyak mereka yang berpikir dia harus upgrade diri, harus naikin value-nya gitu ya.
Supaya apa? Supaya sejajar sama kamu, supaya dia bisa berubah menjadi versi yang lebih baik untuk kamu gitu, manfaatnya untuk hubungan kalian juga gitu ya. Pokoknya dia pengen berubah, berkembang menjadi seseorang yang lebih baik, ya alasannya tuh ada yang karena kamu, buat hubungan kalian juga gitu ya. Nah, kalau kita misalnya lihat seberapa besar cinta seseorang, ya ada gitu. Dari mereka tuh kelihatan yang tadinya kalian cuma temenan, terus hubungannya meningkat jadi PDKT gitu ya. Dari PDKT nanti hubungannya meningkat lagi jadi lebih akrab, akhirnya kalian punya hubungan, punya status gitu kan, pacaran. Naik lagi ke fase selanjutnya, hubungannya serius, tunangan, akhirnya menikah. Nah, itu kan fase-fase itu bakalan kelihatan. Keseriusan seseorang, cinta seseorang itu akan kelihatan dari tingkatan-tingkatan fase yang udah kalian lewati selama dalam hubungan. Ya kalau seseorang nggak cinta-cinta banget mah pasti stuck di situ aja, pasti PDKT terus nggak nembak-nembak ya, pasti PDKT ya terus tapi nggak jadian-jadian gitu. Nah itu pasti kelihatan ya. Kalau hubungannya stuck, ya kurang lebih dia nggak serius-serius banget mungkin ya, nggak cinta-cinta banget itu istilahnya. Nah di sini seberapa besar dia cintanya sama kamu itu terlihat dari dia ngerasa kamu itu soulmate-nya, atau kamu mungkin yang ngerasa dia soulmate. Jadi dia ngerasa seperti ada yang kurang kalau nggak ada kamu. Dia ngerasa seperti kehilangan seseorang kalau kamu tuh nggak nampak, nggak hubungin dia, kalian nggak saling berkabar. Jadi ngerasa kayak ada yang kurang gitu ya di hidupnya. Dan koneksi, dia selalu ngerasa terkoneksi sama kamu. Walaupun kalian berjauhan, kayak dia bisa nangkep sinyal-sinyal gitu ya. Kalau misalnya berkirim kabar lewat intuisi, kamu ngomong aja nih misalnya dalam hati, dia lagi apa ya, dia tahu tuh, tiba-tiba dia telepon kamu atau ngabarin kamu, ini aku lagi di sini nih atau apa, padahal kamu nggak nanya gitu, padahal kamu ya nggak tahu dia di mana, tapi ntar tiba-tiba dia telepon, tiba-tiba dia ngabarin atau apa gitu. Atau misalnya kamu lagi sedih, tiba-tiba dia keingetan kamu, terus akhirnya telepon atau nanya, tiba-tiba dia ngeliat kamu pasang status sedih atau apa di sosial media. Itu kan wujud ya, wujud bukti-bukti koneksi ya kan. Dua orang yang saling terkoneksi itu pasti kayak gitu. Contoh-contohnya, misalnya kamu tidur, mimpi ya, kamu tidur mimpi tiba-tiba kebangun gitu kan, mimpiin dia terus tiba-tiba kebangun, atau kamu mimpiin dia tiba-tiba dia yang kebangun. Pokoknya koneksi-koneksi kayak gitu tuh pasti sering deh kejadian. Bener nggak? Misalnya kita tiba-tiba rasanya tuh nggak enak hati, padahal mungkin dia lagi nggak baik-baik aja gitu di sana, tapi kan kita nggak tahu dia lagi kenapa gitu kan. Nah itu tuh ini kalau orang bilang tuh, orang zaman dulu tuh bilangnya kontak batin ya kan, tapi kan kalau zaman sekarang bilangnya soul connection gitu ya. Lebih ini ya kan, lebih gaya deh ya, ala-ala banget deh. Bener kan? Kontak batin itu pasti kalian sering dengar deh, kata ibu dan ayah kalian pastinya. Nah di sini dia ngerasa menemukan seorang partner. Nah partnernya itu ya kamu gitu ya. Dia ngerasa kamu soulmate, dia ngerasa juga kamu tuh partnernya yang cocok ya, dijadiin apa aja tuh cocok, mau dijadiin temen, sahabat, pacar, pasangan gitu ya, mau dijadiin apalagi ya, orang tua mungkin juga bisa, karena saking saling perhatiannya kan, care banget ya. Terlihat dari dia yang selalu nurut apa kata-kata kamu, cintanya itu kelihatan dari dia yang selalu nurut apa kata-kata kamu, dia ngelakuin apa yang kamu suruh. Kalian sering ini apa ya, sering setuju lah gitu, apa yang dia omongin kamu setuju, kamu ngomong apa dia juga setuju. Itu kan perwujudan seberapa besar cinta ya kan. Terus apa lagi ya, udah deh kayaknya itu aja deh, udah terlalu lama. Bentar deh. Aku tuh bingung tau, ini udah jam 11-an soalnya ya. Apa ya, nih ini ada beberapa kartu ya, beberapa aja ya, jangan terlalu banyak karena itu ini nih kayak udah setengah jaman soalnya.
Ini aku bakalan artiin, tapi aku ambil kode-kodenya aja ya dari kata-kata ini, makanya artinya nggak sesuai banget sama apa yang sebenarnya. Karena baca tarot itu kan pakai intuisi ya, bukan ngebaca tulisan doang. Kalau ngebaca tulisan doang itu kalian nggak perlu tarot reader, ya. Bener nggak? Setiap orang juga pasti bisa. Ini aku ambil kode-kode dari tulisan ini aja yang sesuai temanya ya. Apa sih temanya tuh? Seberapa besar cintanya padamu nih, romance. Ya dia ngerasa ya udah jatuh cinta ke kamu, dia ngerasa ya apa ya, kalau kata lagunya Afgan itu panah asmara gitu ya. Dia merasakan sebuah panah asmara yang tertujunya tuh ke kamu gitu ya. Nih apa nih adanya nih, aku belum baca nih apa ya. You may not always understand why certain things happen, however there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be relief. Seberapa besar cintanya padamu? Nah itu, kalian selalu mencoba saling mengerti, walaupun ya ada pandangan yang beda, walaupun dua kepala yang saling berbeda, saling punya perbedaan, tapi entah dia atau kamu selalu mencoba mengerti. Oh iya mengerti, oh paham, oh mengalah, padahal nggak setuju tapi mengalah aja gitu kan, nurut. Karena apa ya? Karena cinta ya kan, sesuatu terjadi gitu kan. Apa ya, sebenarnya nggak setuju banget gitu. Sebenarnya ada rasa kesel, ada rasa marah gitu, sesuatu terjadi nggak sesuai keinginan, tapi karena apa ya, kamu mikirin dia ya, atau dia mikirin kamu, jadinya setuju. Karena apa ya? Karena ada cinta di situ ya kan. Dan dia merasa hadirnya kamu itu sebuah berkat buat dia. Yes ya, dan membuat dia juga lebih baik, kayak dia jadi punya tujuan hidup. Ada loh yang kayak gitu, tadinya tuh ngerasa datar dan flat aja hidupnya, pas kamu ada, pas punya hubungan sama kamu, dia jadi ngerasa punya tujuan hidup gitu loh. Jadi hidupnya tuh terarah, tahu mau ngapain aja, goals hidupnya tuh apa yang mau dia kejar. Nah mereka ada yang kayak gitu. Nah di sini, seberapa besar cintanya padamu? Dia sangat mengapresiasi kamu ya. Dia sangat menghargai kamu sebagai seorang wanita, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pasangan ya. Terus dia juga apa ya, the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Apa sih sexual union? Seberapa besar cintanya padamu? Ada keinginan dia buat bersama-sama kamu terus, ada keinginan dia buat bersatu sama kamu. Saking dia cintanya gitu, pengennya bersatu bersama, menjadi sepasang kekasih yang akhirnya nanti tuh apa ya, menikah ya. Terus ya dia ngerasa kamu itu udah satu jiwa lah sama dia. Dan ada yang ngerasa kamu tuh true love-nya, cinta sejati ya. Dia mau ketemu siapa aja, dia mau selesai sama siapa aja, punya mantan berapa aja, tetap baliknya ke kamu, tetap ingatnya ke kamu terus. Tetap dia ngerasa bedanya tuh kayak kamu tuh beda aja dari pasangan-pasangan dia yang sebelumnya gitu, maksudnya dari seseorang yang dia pernah kenal sebelumnya. Walaupun kamu di mana, dia di mana, LDR atau apa, tetap kayak ngerasa terkoneksi gitu, kayak satu jiwa. Twin flame ya atau apa nih? Udah kayaknya itu aja ya. Sudah jam 11. Aku tuh rencananya mau bikin 2 video gitu, tapi jam tidur aku tuh jam 11-an. Ya udah itu aja gengs, kita lanjut nanti di tema berikutnya ya. Yes, ini zodiaknya mereka ya, atau zodiak kamu juga boleh. Ada zodiak Cancer, Taurus, Libra, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Pisces. Kalau nggak ada zodiaknya nggak usah dipikirin ya, fokus ke hasil readingannya aja. Inisial hurufnya ada huruf J, C, Y, X, N, G, E, T, S, P, dan D.
Dinda dong. Oke, itu aja ya gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian. Bye. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.